Thumma fadahu bikabzin fadhabahu badalan anhu. Kemudian Allah menggantinya bikabshin. Kabsh itu artinya domba yang besar, hewan yang besar, kambing yang besar, badalan anhu, sebagai ganti dari tidak mempannya pisau atau pedang Nabi Ibrahim di lehernya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi ini apa ya Pak? Sekedar menguji. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam surat Shafat, surat yang ke-37 ayat 107, wa fadainahu bidzabhin azim atau bizibhin azim. Ya, kami ganti penyembelihan tadi dengan sembelihan yang agung. Ya, makanya kalau ada seseorang yang rutin gitu ya di antara Bapak Ibu, ya, kita semuanya ditolong oleh Allah, tiap tahun itu ikut 2 nomor ya, 1 dirinya, 1 istrinya, diniatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, atau boleh juga langsung atasnamakan mereka yang telah meninggal dunia. Ini diperbolehkan. Kalau mazhab Syafi'i ya tidak boleh kecuali pernah berwasiat. Kalau mazhab Hambali dan Hanafi tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Mazhab Maliki makruh. Jadi kalau misalnya Bapak mendengar Ustadz mengatakan tidak boleh berkurban atas nama orang yang meninggal, itu berarti bermazhab Maliki. Tapi saya lebih cenderung memilih pendapat boleh mengatasnamakan langsung almarhumah fulana, almarhum fulan, itu boleh. Ya, tidak masalah, karena itu bagian dari doa anak yang soleh ya. An waladin sholihin yad'unalah, doa anak yang soleh yang kepada, dan termasuk bentuk doa adalah berbuat kebaikan atas nama kedua orang tuanya. Tapi Bapak kalau memilih pendapat mazhab dari Maliki dan sebagian Hambali ya, bahwa cukup diatasnamakan kita, pahalanya dihadiahkan saja juga boleh. Ini teknis, yang penting korban, jangan korban perasaan ya. Jadi terserahlah gimana caranya, karena fikihnya itu ada 4 ahkam. Yang penting korban kambing, sapi, atau onta, atau kerbau. Kerbau itu dinisbatkan dan dikiaskan kepada sapi. Boleh ya Bapak Ibu kurban dengan kerbau, meskipun rata-rata 5 ekor sapi, 7 ekor sapi gitu ya Pak, jarang 7 ekor kerbau ya. Tapi secara fikih boleh, sah berkurban dengan kerbau, karena dia dinisbatkan, dimisalkan, dikiaskan dengan sapi. Tapi kalau umumnya di Bandar Lampung secara khusus, Lampung Selatan kebanyakan seperti itu, di tempat kami itu rata-rata orang berkurban dengan kambing atau sapi, jarang yang onta. Jarang juga Pak onta kan. Onta itu di tempat-tempat wisata itu pun ya tidak dijual. Jadi ini yang kedua Pak, mengapa kita perlu berkurban? Setelah yang pertama itu merupakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ini juga termasuk menghidupkan sunnah ya, perkara yang dilazimi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, kemudian diganti dengan seekor kibash, seekor domba yang besar. Disitulah kemudian menjadi wasilah perantara diturunkannya syariat udhiyah sampai hari ini. Dan Masya Allah Pak, setiap tahun berapa ratus ribu, bahkan mungkin jutaan, bahkan mungkin puluhan juta hewan kurban itu selalu disembelih. Tapi tidak pernah ada berita tahun ini kita libur kurban karena kambingnya habis, sapinya nggak ada. Belum pernah kan Pak? Yang ada adalah mungkin berkurang karena ya hal-hal tertentu terkait dengan teknis, tapi tempat lain di dunia selain di Indonesia itu terus berjalan. Di Indonesia pun marak ya. Kampung-kampung saya kemarin ngisi Ustaz, udah alhamdulillah Ustaz, di sini sapinya sudah 8. Ada yang sapinya 4, kambingnya sudah
5 seperti itu, masya Allah ya, ini barokah dari apa? Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim al-Khalil. Baik, kemudian yang ketiga, tausi'atu 'alal iyali yaumal 'idi wa isya'atu rahmati bainal fuqara'i wal masakin. Ya, memberikan kelapangan kepada orang-orang yang kekurangan di hari Id. Ya, memberikan kelapangan karena ada Pak manusia tertentu, rumah tertentu, mereka tidak makan daging secara dalam tanda kutip puas kecuali di waktu Idul Adha, atau ketika tetangganya akikah, atau ketika tetangganya menikah. Nah, ini waktunya bagi orang-orang yang kaya berbagi kepada mereka, agar selama ini kita begitu mudahnya membeli daging di pasar dengan hitungan menit kita bisa sampai, dengan hitungan jam kita bisa konsumsi, dan itu sekarang kita berbagi kebahagiaan kepada mereka, para fuqara, para masakin. Meskipun kurban itu beda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri itu untuk fakir dan miskin, tapi kurban itu Pak boleh untuk orang-orang yang kaya, karena dia sepertiga, dibagi 3, maaf, sepertiga untuk sahibul kurban ya atau mudhahi, yang kedua dihadiahkan, yang ketiga disodakohkan. Jadi boleh Pak, saya motong kambing di sini apa? Ya, tolong Pak belakang saya hadiahkan ke Bapak itu. Kenapa? Bilang aja hadiah dari saya. Itu boleh. Sisanya silakan dibagikan saja Pak. Saya niatnya disedekahkan, karena yang seperti itu sudah dihadiahkan. Yang dihadiahkan orang kaya enggak apa-apa. Karena hadiah itu boleh kepada orang kaya, tapi kalau sedekah sebaiknya ke orang yang fuqara dan masakin. Makanya hebatnya Islam gitu ya, masya Allah ya Pak ya, sepertiga untuk ahlil bait, ahlil mudhahi, ya sebaiknya kita makan dagingnya kalau memang dekat. Tapi kalau jauh, karena Bapak rumahnya tinggalnya di Bandar Lampung tapi asalnya dari misalnya Lampung Utara, jauh, ditelepon orang tua, di sini nggak ada kambing, coba kamu transferlah untuk beli kambing di sini. Nah seperti itu, Bapak transfer sana, itu secara fikih juga sah, pemerataan ya, pemerataan, gantian tahun ini di sini, tahun depan di sana, terus gantian seperti itu juga tidak mengapa. Jadi dia sebagai bentuk tausiah ya, melapangkan, memberikan kelapangan, memberikan apa ya, kelonggaran, kebahagiaan kepada fuqara dan masakin pada yaumul id ya, pada hari Id ya. Jangan sampailah kita dagingnya banyak di freezer sampai batu-batu itu Pak, 2 bulan nggak habis, sementara tetangganya dapat 1 plastik ya, udah gitu nggak sistem ditimbang lagi hasilnya kira-kira. Kan kasihan, udah beli bumbunya banyak cuma dapat 1 plastik ya, itu pun model kira-kira tidak ditimbang. Maka saya pernah ditanya, Ustadz sebaiknya pembagian bagaimana kalau tidak menyulitkan? Saya ulangi Pak ya Ibu, kalau tidak menyulitkan itu sebaiknya ditimbang. Jadi ditimbang dagingnya berapa, tulangnya berapa. Untuk mengetahui daging murni itu gampang ya, jantungnya diambil, ditimbang, dikali 10. Jadi hati sapi itu Pak, apa, jantungnya dipotong, ditimbang, oh 14 kilo kali 10 berarti daging murninya 140. Ditimbang 10 kilo berarti 10 kali 10 berarti dagingnya ya 100 kilo. Berarti dibagi, oh berarti kalau 1 sapi 100 kilo, diambil mudhahinya misalnya 20 kilo, berarti masih sisa 20, masih 80, yang nempel di tulangnya berapa. Nah itu persentase, sehingga nanti pas pembagian itu rata ya, itu rata. Jadi
sebaiknya ditimbang. Tapi kalau memang tidak memungkinkan orang jumlah sapinya banyak, ya sudah sistem tumpuk kira-kira. Tapi kasihan kalau namanya tangan ya Pak ya, kayaknya pas ini taruh, kayaknya pas ternyata lebih banyak, atau kalau lebih banyak nggak apa-apa, kalau lebih kecil ini Pak yang kasihan. Nah, ditimbang saja, dagingnya 4 on misal ya Pak ya, tulangnya berapa on, sehingga rata ya, tidak ada pilih-pilihan. Meskipun itu teknis, dan teknis itu dikembalikan kepada tiap masjid. Taib. Yang keempat, yang terakhir, syukrulillahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am, yang telah memberikan kelapangan, keluasan kita dengan hewan-hewan yang ada. Bahimatil an'am itu kan tafsirannya 3 ya Pak, onta, kambing, dan sapi, atau sapi, onta, dan kambing. Jadi saya lebih cenderung memilih pendapat itu ya. Maka boleh nggak Ustaz kurban dengan ayam? Ya, saya belum pernah menemukan riwayat itu ya. Karena kambing mahal Ustaz, jadi saya kurban ayam. Ya jatuhnya sodakoh ya, daripada kita ya tidak berkurban. Tapi memang begitu keutamaan yang agung dari menyembelih hewan kurban itu Pak. Ada sebagian ulama mazhab Syafi'iyah itu mengatakan kalau memang, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya tidak mau berkurban, maka tetap sediakan 1 ekor ayam di rumah. Loh betul. Ini kita apa ya Pak, berharap ya mudah-mudahan itu termasuk bagian niat yang baik, meskipun pahalanya jatuhnya adalah nafkah atau sedekah kepada keluarga. Tapi iraqatid dam tadi, mengalirkan darah tadi, semoga itu berlaku pada bapak, ibu, dan kita semuanya yang tidak mampu menyembelih atau mampu membeli hewan kurban. Ini kalau bapak mampu, sebenarnya kalau kita membeli seekor kambing itu motong sendiri. Tapi kalau tidak mampu ya nanti kan ada panitia, Allah mataqabbal min bapak A bin B wa ahlihi, res langsung. Nah, tapi kalau kalau sapi kan 7 orang ya dibacakan Allah mataqabbal minhum wa ahlihim, ya Allah terimalah dari mereka dan keluarganya. Sebelumnya dibacakan nama-nama sahibul kurbannya. Itu teknis, bisa di print, bisa dicetak lewat banner, itu tergantung kesepakatan. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kutip di awal surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah berfirman, lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai pada Allah daging dan darah hewan kurban kalian, bukan itu yang sampai, karena itu kita yang konsumsi. Walaki yanaluhu taqwa minkum, namun yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan karena kita beribadah yang bernama ibadah udhiyah. Itu Pak. Jadi kalau misalnya tahun ini belum ditakdirkan, ya betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilih di tahun depan. Sehingga kalau nanti di bulan Rajab Allah mencabut ruh kita sudah berniat betul, dan memang real di masjid sudah tertulis Bapak A sudah membayar sebanyak 1.800.000 karena sudah membayar selama 6 kali, karena sebulannya 300. Jujur di situ. Kita terkadang tidak menginginkan kurban, tapi wasilah ke sana belum kita tunaikan. Ya, paling tidak kalau nggak bisa setiap tahun, ya mari 5 tahun sekali. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, karena kambing 2,5 atau 2.300.000 itu secara syarat untuk udhiyah sudah masuk, meskipun tidak terlalu besar, tapi sudah masuk.
Kalau kita bagikan ke 5 tahun, itu kan lebih dari 1000 hari, kan dibagi itu ringan insya Allah. Yang penting kita betul-betul jujur. Ya, saya punya teman itu pakai kaleng itu Pak, kaleng biskuit itu. Dia ditulis di situ karena difoto sama Ustaz, biar saya korban teaton kayak gini. Ditulis celengan kurban, ingat bro, Anda akan mati, jadi berkorbanlah. Gitu Pak tulisannya. Dia lupa anak di foto nih, pakai ingat bro-nya tuh pakai tulisan yang merah kayak mak lampir itu lagi. Ya, dia tulis. Dan memang bapak ini tiap tahun berkurban, Masya Allah. Jadi memang kadang dalam tanda kutip ibadah itu harus dan perlu untuk dipaksa. Dan sebaik-baik maksa adalah kita sendiri. Baru nanti minta nasihat, bertanya kepada orang-orang, kok bisa sih setiap tahun Anda kurban padahal ekonominya biasa, menengah ke bawah, kerja Senin sampai Sabtu, Sabtu gajian, ya Senin Ahad pagi duitnya habis, sudah. Karena untuk makan Senin sampai Sabtu ngambil kasbon dulu, Sabtu gajian, selesai malam, pagi sudah habis gitu. Terus tapi kenapa dia bisa kurban? Ternyata dia punya ya doa yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk beribadah kurban ini. Nah, kita perlu sidqun niyah ya Bapak Ibu, kita perlu niat yang jujur agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Berapa lama lagi Pak Isya? 8. Baik, kita mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait ya, silakan kami tutup dulu. Barakallahu fikum. Dari saya sekian, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari kami astaghfirukum wastaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.